Keris Empu Gandring jadi bukti kecanggihan teknologi zaman kerajaan Nusantara. Terbunuhnya penguasa Tumapel Tunggul Ametung di tangan pengawalnya sendiri, Ken Arok, barangkali menjadi skandal politik paling fenomenal di masa lampau. Pasca pembunuhan itu, Ken Arok naik tahta menjadi penguasa Tumapel yang tak lama kemudian naik kelas menjadi kerajaan Singasari. Ken Arok tidak hanya mengambil alih tahta dari tangan Tunggul Ametung, dia juga mendapatkan selir Tunggul Ametung, Ken Dedes, yang dipercaya Ken Arok akan menjadi leluhur dari para raja-raja Jawa. Kisah Ken Arok itu tertuang dalam Pararaton, kitab yang diduga ditulis antara tahun 1481 hingga 1600 Masehi. Apa yang tertulis dalam Pararaton masih menuai perdebatan sampai hari ini, termasuk soal Ken Arok yang menurut sebagian sejarawan dianggap sebagai folklore belaka. Namun, terlepas dari benar tidaknya, berbagai sisi dari cerita itu masih menarik untuk dikaji, termasuk soal keris Empu Gandring, senjata yang dipakai Ken Arok untuk menghabisi Tunggul Ametung. Dalam kisah disebutkan bahwa keris Empu Gandring itu sakti mandraguna. Dia tergolong sebagai pusaka tindih yang mampu menyerap energi negatif dari pusaka lainnya. Keberadaan keris Empu Gandring masih jadi sebuah misteri. Konon, ada seorang raja Jawa yang memusnahkan keris itu karena dianggap berbahaya dan membawa kutukan. Versi lainnya, keris itu dilarung di laut. Meski kebenarannya masih simpang siur, namun banyak pembuat keris bahkan di masa sekarang yang terinspirasi oleh keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring memiliki spesifikasi mengagumkan karena dibuat dari meteorit yang jatuh ke bumi. Menurut berbagai penelitian, pembuatan keris di tanah air menunjukkan bahwa orang-orang Nusantara di masa silam memiliki pengetahuan dan teknologi yang mengagumkan. Budaya keris tidak hanya berkembang di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera, pesisir Kalimantan, hingga pesisir Sulawesi, bahkan menyebar pula ke Thailand dan Malaysia. Keris-keris Nusantara diyakini berakar dari budaya perunggu yang lebih dulu berkembang di Dong Son, Vietnam, pada abad ketiga sebelum Masehi. Ada alasan mengapa budaya keris berkembang luar biasa di Nusantara. Pertama, adalah melimpahnya ketersediaan bahan baku. Sebagai daerah cincin api dengan begitu banyak gunung berapi, wilayah Nusantara sangat kaya dengan kandungan mineral berharga, termasuk logam. Ada seorang ahli fisika nuklir yang meneliti sejumlah keris peninggalan era Jawa kuno. Hasilnya, keris-keris itu mengandung unsur titanium dan nikel. Komposisinya berbeda dengan sabit yang digunakan dalam pertanian karena hanya mengandung besi dan mangan. Jadi, penggunaan titanium maupun nikel untuk keris memang disengaja oleh pembuatnya. Titanium seperti diketahui menjadi salah satu logam terkuat. Karena itulah, di masa sekarang, titanium banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan pesawat terbang hingga alat tempur. Titanium, menurut catatan sejarah, sejatinya baru ditemukan pada tahun 1791 oleh William Greger di Inggris. Tapi berabad-abad sebelum penemuan Greger, orang-orang Nusantara sudah lebih dulu menemukan, menambang, bahkan mengolah titanium menjadi wujud yang mengagumkan.